Jangan duduk di. Terlambat, aku sudah duduk, dan langsung aku merasakan sesuatu. Kursinya dingin seperti es, dan aku mendengar suara nafas pelan dari bawah meja. Mejanya bergetar sedikit tanpa alasan, dan saat aku menunduk ke bawah, ada mata menatapku dari kegelapan di bawah laci meja. Mata yang bulat, gelap, dan tidak berkedip. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Di setiap sekolah, selalu ada satu meja yang tidak pernah disentuh, tidak pernah dipakai, dan tidak pernah diduduki. Bukan karena rusak, bukan karena kotor, bukan juga karena diletakkan di pojok, tapi karena ada sesuatu yang masih duduk di sana. Dan kalau kau berani mengambil tempatnya, dia akan mengambil tempatmu juga. Namaku Nara. Aku baru pindah ke sekolah negeri tua yang katanya sudah berdiri sejak zaman perang. Di kelas baruku, semua meja penuh dengan coretan, goresan, dan ukiran nama siswa terdahulu, kecuali satu, meja nomor 14. Diletakkan di pojok paling belakang, bersih, rapi, seperti baru. Tidak ada yang duduk di sana. Aku tanya pada teman sebangkuku. Kenapa meja itu kosong? Dia langsung menunduk, lalu berbisik, Jangan pernah duduk di situ. hari-hari pertama aku abaikan saja, tapi setiap kali aku lewat dekat meja itu, aku merasa hawa dingin, seperti ada angin yang hanya berhembus ke arahku. Kemudian aku mulai memperhatikan sesuatu. Pertama, setiap pagi, meja itu dipindahkan sedikit ke belakang. Kedua, goresan baru muncul di permukaannya, tipis seperti digores kuku. Ketiga, ada rambut panjang yang muncul di celah mejanya. Dan setiap kali aku duduk terlalu dekat, aku merasa seperti seseorang mengamati punggungku. Suatu hari, aku nekat menanyakan ke guru. Guru hanya menjawab cepat. Meja itu tidak digunakan sejak kejadian itu. Jangan bertanya lagi. Dan dia langsung pindah topik. Wajahnya terlihat pucat. Sampai suatu hari, bangkuku rusak. Semua orang sudah mengambil meja cadangan. Satu-satunya yang tersisa adalah meja nomor 14. Teman sekelasku bilang, Jangan duduk di. terlambat, aku sudah duduk. Dan langsung aku merasakan sesuatu. Kursinya dingin seperti es. Dan aku mendengar suara nafas pelan dari bawah meja. Mejanya bergetar sedikit tanpa alasan, dan saat aku menunduk ke bawah, ada mata menatapku dari kegelapan di bawah laci meja. Mata yang bulat, gelap, dan tidak berkedip. Aku menjerit dan mundur. Semua orang melihatku seperti aku orang gila. Tapi malamnya, saat aku tertidur, aku mendengar suara seseorang berbisik dari bawah ranjangku. Itu tempatku. Besoknya, aku memaksa teman sebangkuku untuk cerita. Akhirnya dia bilang, dulu ada seorang siswi bernama Reina yang selalu duduk di meja nomor 14. Dia pendiam, dibully, dan tidak punya teman. Suatu hari, setelah pelajaran selesai, Reina tidak pulang. Dia ditemukan di bawah meja itu, meninggal dalam posisi meringkuk. Seolah bersembunyi dari sesuatu. Tidak ada jejak siapapun. Sejak saat itu, setiap siswa yang nekat duduk di meja itu akan jatuh sakit, mendengar bisikan, atau melihat mata di bawah meja. Terakhir kali ada yang duduk di sana, anak itu pindah sekolah seminggu kemudian dan tidak pernah kembali. Temanku menatapku ketakutan. Reina tidak suka tempatnya diambil. Dia masih ada di bawah meja itu.
menunggu seseorang menggantikan posisinya. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala, tapi suara itu tetap muncul dari bawah ranjang. Besok, duduklah di mejaku lagi.